Halo Bapak, terima kasih sudah berkenan datang ke sini. Kita mau berbincang-bincang tentang pengelolaan sampah, Pak ya. Yes. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Nah, untuk peran dan tanggung jawabnya sendiri itu bagaimana sih Pak? Bisa dijelaskan? Baik. Tapi selamat lingkungan latai, salam sewujud keren Malempang, adil katalino, bajuramin kasuraga, bak sengat, kaju bata, harus. Selamat siang masyarakat Kota Palangkaraya yang kami cintai dan yang kami banggakan. Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup itu sudah jelas ya. Gimana kita diberikan tugas tanggung jawab melakukan pengelolaan sampah, ya kan, dari perencanaannya, bagaimana memprosesnya sampai dia nanti di tempat pembuangan akhir sampah. Bagaimana bisa sampah ini bisa menjadi produktif, bisa nilai tambah, dan bagaimana pengelolaan sampah ini agar lingkungan kita bersih dan nyaman, ya kan, lingkungan yang lestari, yang berkesinambungan, ya seperti itulah. Berarti cara singkatnya. Tidak hanya bagaimana menampung sampah itu, tapi bagaimana supaya sampah itu juga dapat bermanfaat. Iya, gitu, betul. Pak ya. Kalau untuk kondisi pengelolaan sampah di Kota Palangkaraya saat ini gimana Pak? Nah, kondisi pengelolaan sampah di Kota Palangkaraya memang kita mulai sudah di titik mengkhawatirkan. Bayangkan saja, satu hari itu 168 kurang lebih ton. Wow. Yang setiap hari petugas-petugas Dinas Lingkungan Hidup mengantar sampah ke TPA kilometer 14. 168 ton. Padahal untuk penduduk Kota Palangkaraya sendiri? Padahal jumlah penduduk Kota Palangkaraya kan belum sampai 400.000, iya, Mbak. Tapi sampah yang sampahnya itu semakin hari, tiap hari bertambah volume sampah. Bertambah terus. Nah, kalau itu yang paling banyak atau yang paling sedikit, Pak? Kalau paling sedikitnya berapa, Pak? Itu paling sedikit. Iya, paling sedikit. Paling sedikit sudah segitu ya? Wow. Paling sedikitnya 160 ya, fluktualisasi deh. Tapi rata-ratanya itu udah 168 ton. Setiap hari. Coba. Agak sulit. Ini ya, dibayangkan gimana ya masyarakat memproduksi sampah itu? Saya nggak bisa bayangkan ya, 5 tahun ke depan ini seperti apa sampah di Palangkaraya. Iya betul Pak ya, kalau misal sehari sudah 168 ton. Sehari itu Pak ya? Sehari. Belum 1 juta loh penduduk Kota Palangkaraya. Ya, apalagi kalau 1 juta nanti Pak ya. Tapi mungkin kalau misalnya semakin banyak penduduk yang teredukasi, mungkin nanti walaupun penduduknya banyak, sampahnya berkurang. Itu harapannya Pak ya. Itu harapan kita, ya. Artinya pengelolaan sampah yang benar itu sebenarnya sangat penting bagi masyarakat, lingkungan, dan juga kesehatan. Untuk dampak dari pengelolaan sampah yang tidak benar itu sendiri gimana Pak? Nah, jadi kalau kita mengelola sampah ini dengan baik dan benar adalah salah satu tindakan nyata implementasi itu bagaimana kita melestarikan lingkungan yang berkesinambungan. Betul. Nah, kalau lingkungan itu lestari, asri, nyaman, wah, itu sangat menentukan derajat kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, coba kita sekarang bagaimana kategori yang disebut stunting, karena dia nggak sehat, lingkungannya nggak sehat. Iya. Ya, seperti itu. Kalau saya lihat sebenarnya mungkin peran DLH ini sangat besar ya, karena kalau kita keliling di daerah perkotaan Palangkaraya, saya rasa cukup bersih. Tapi mungkin ada di beberapa daerah tertentu di sekitaran Kota Palangkaraya yang sulit ya dikondisikan Pak ya. Betul sekali. Jadi ada memang lokasi-lokasi tertentu ya, seperti di Karengbangkira ya. Terus di Pelabuhan Rambang ya, daerah Pelemboyan Bawah sama Mendawai, Puntun, ya, karena di sana kan ada pinggir sungai, sehingga kalau udah sungai ini meluap, wah tuh dia. Jadi sampah-sampah itu naik semua dan wah, luar biasa tumpukan sampahnya. Berarti ini juga Pak ya, kalau misalnya kita lagi Car Free Day ya, kan kita hari Minggu selalu ada Car Free Day. Betul. Itu Dinas Lingkungan Hidup juga berperan di situ Pak ya? Nah, jadi kita ya secara simultan. Jadi kami ini sekarang DLH bagaimana melakukan sosialisasi yang TSM.
terstruktur, sistematik, masif, terus menerus. Tiap hari tiada hari tanpa sosialisasi. Ibarat air menetes tuh, bisa batu terbelah. Oh iya betul. Seperti itulah sekarang moto kami Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana terus menyentuh masyarakat ini agar sadar bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar. Nah, persoalan yang sekarang terjadi kan masih kami menyelesaikan di hilir. Nah, kita sekarang mau mengarah ke persoalan penyelesaian di hulu. Nah, jadi sekarang semua program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup sekarang bagaimana kami melakukan sosialisasi kepada usia-usia dini tingkat sekolah dari TK sampai nah, tingkat sekolah. Jadi kita melakukan sekolah Widyata namanya, agar mereka inilah menjadi agen-agen perubahan, duta-duta kita nanti. Harapannya agar mental-mental dan mindset para generasi penerus ini, terutama kaum milenial ini, bagaimana peduli dengan sampah. Iya, Gen Z sekarang Pak ya. Betul, sekarang sudah G ya. Iya, Gen Z. G ya. Iya kan kebetulan juga untuk anak muda sekarang mungkin beberapa ada yang peduli, ada juga yang acuh gitu kan, ada yang tidak peduli gitu. Tapi itu usaha yang dilakukan DLH itu adalah mulai dengan sosialisasi yang diberikan kepada Gen Z itu tadi Pak ya. Kemudian untuk tahapan yang benar dalam pengelolaan sampah itu sebenarnya kan harus dimulai dari rumah tangga ya, dari rumah gitu. Kemudian itu sebenarnya tahapan yang harus dilakukan dari rumah itu seperti apa Pak? Mungkin saya juga kurang pengetahuan tentang bagaimana memilah sampah. Saya pikir buang sampah ya tinggal gabungin aja lah jadi satu gitu, terus buang deh ke tempat pembuangan sampah. Nah ini dia persoalannya Mbak. Nah jadi sebenarnya kalau sudah dimulai dari keluarga, dari diri sendiri ya, dengan melakukan pengurangan sampah lah dulu, contoh sederhana. Kemudian lakukan pemilahan sampahnya, kan? Nah, terus manfaatkan sampah itu dipilah. Sampah itu bisa jadi nilai ekonomis kan? Yang sampah organik, non-organik, sampah basah itu dipisah. Sehingga nanti itu akan mengefektifkan, memperlancar tugas tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Kalau itu nanti sudah dibuang ke TPS atau langsung ke depo atau ke bank sampah sana atau langsung ke TPA sana, akan memudahkan kita untuk bisa melakukan proses selanjutnya. Oh gitu. Nah, misalnya sampah basah itu kalau sudah benar dipilah kan bisa bermanfaat jadi kompos, bisa jadi gas metan. Seperti itu. Tapi kalau ditumpuk satu, nah ini yang kesulitan kita mengurainya seperti itu. Nah, kalau dari rumah itu sudah dimulai, wah, itu sangat membantu. Iya, betul ya Pak. Saya ngebayangin kalau 168 ton perlu berapa orang untuk memilahnya kalau tidak ada kesadaran dari rumah tangga tadi kan ya. Semuanya menggabung sampah jadi satu. Terus di depo sampah itu nanti dipilah. Saya nggak bisa ngebayangin sih. Kemudian untuk peran pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dalam pengelolaan sampah yang efektif itu gimana Pak? Bisa nggak kita, mungkin ada slide yang bisa ditayangkan tipsnya gitu. Nah, coba ditayangkan dulu. Nah, slide. Coba. Nah, muncul Pak. Nah, nih kan pilah sampah mulai dari rumah kan sudah nih. Nah, terus manfaatkan bank sampah di sekitar Anda. Nah, kita ada beberapa sampah nih ya. Ada 56 bank sampah kita sudah ada. Nah, terus paling tidak ya gunakan jasa operator sampah. Nah, makanya peran sentral Bapak dan Ibu Ketua RT ini sangat kita harapkan sebetulnya berperan aktif sekali. Bagaimana di lingkungan RT masing-masing bisa melakukan pengelolaan sampah itu seperti apa. Itu sangat ini. Saya mau tanya dong Pak, ini Scan Me, ini untuk barcode apa ya Pak? Nah, barcode nanti ada di situ mau mendaftarkan diri menjadi pengelola sampah. Atau bagaimana di mana tempat-tempat bank sampahnya, bagaimana cara mengelolanya itu. Jadi Scan Me untuk itu ya. Nah, itu jadi makanya kita gencarkan ini ke seluruh warga masyarakat secara terbuka. Ayo dapatkan infonya melalui aplikasi untuk mengelola sampah di rumah. Oh, berarti bagaimana caranya untuk mengelola sampah di rumah saya? Nanti saya coba scan ini untuk dapat infonya. Betul sekali. Oh, ada info juga nih Pak. Jam pembuangan sampah di TPS itu dimulai pukul 16.
Jam 16 sampai. Kalau saya buang sampah jam 8 gimana, Pak? Wah, nanti ya mohon maaf ini kalau ketangkap basah, kami akan lakukan tindakan yang tegas. Oh gitu, Pak ya. Ya, Berarti kasihan Bapak- orang yang benar-benar mentaati aturan, sementara betul. ada yang lain kan. Padahal kan hanya segelintir orang membuat. Iya. Nah, ini kan tapi ada beberapa tempat yang memang belum ada ya himbauan seperti ini, Pak. Dan ada beberapa tempat juga yang saya tahu itu ada yang pembuangan sampahnya itu sampai jam 11. Apakah memang beda-beda atau gimana, Pak? Nah, yang pasti informasi yang sahih. Nah ini, Yang akurat ini ya, Pak. ya? akurat ini. Kalau ada bangsa membuang di luar ada ketentuan ini, saya pikir ada mungkin Tipu-tipu entah ya, dari Pak? mana tipu-tipu mungkin. Bisa jadi tipu-tipu ya. Nah, tapi kalau yang benar ini pengumuman yang benar. Pokoknya pukul 14 sampai jam 7 pagi Sampai jam- besoknya. Seperti itu. Nah, Ini saya baca lagi ya supaya yang nonton tuh paham nih. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi 1 Ya. bulan kurungan penjara atau denda maksimal 1 juta. Wah, Ya. lumayan juga ya, Pak ya, gara-gara sampah Ya. aja ini, Pak ya. Oke. Bu, kalau di Jepang atau di negara lain itu kecil nih. Di Oh, sana iya, betul. miliaran. Iya, harusnya kita meniru itu ya, Pak ya, untuk mengurangi sampah tadi Iya, yang 168 ton iya. itu. Nebang sejengkal dahannya kayu tuh sembarangan menebang di daerah maju sana. Wah, pidananya luar biasa. Iya, betul. Kayaknya kita harus meniru itu ya, Pak ya. Harus cepat atau lambat harus. Kalau mau maju, Iya. mau sampah ini terkelola dengan baik, lingkungan yang lestari di Kalimantan Tengah terkhusus Palangkaraya harus gitu. Iya, tapi memang harus ya itu tadi kesadarannya dulu, Pak ya. Betul. Karena kalau nggak ada kesadaran mau kita atur sebagaimanapun ya susah juga, Pak. Makanya kita elaborasikan sosialisasi tiada henti dan dilakukan juga upaya paksa. Nah, Upaya paksa. Iya. Saya sering terkejut itu Iya. mendengarnya. Nah, ini kalau misalnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah itu ada langkah yang coba signifikan. ada slide-nya coba dibuka. Nah, ada dibuka di situ. Nah, nih dia. Nah, Yang ini. langkah-langkah yang dilakukan masyarakat tuh nah. Nah, seperti ini nah. Sudah mengurangi dia mulai nih. Nah, daur ulang membantu mengurangi semblah sampah yang berakhir di tempat pembuangan sampah dengan mengurangi polusi udara dan air itu. Nah, ini mulai nih mengurangi nih. Iya. Nah, menghemat sumber daya terus menciptakan produk baru. Oke. Nah, gimana dia dari rumah itu sudah mulai nih memilah nih. Paling tidak mengurangi. Makanya saya bilang tadi, nanti ada produk hukum dari Kota Palangkaraya, bagaimana kita mengurangi sampah plastik gitu loh. Terutama tempat-tempat usaha dan perhotelan. Nah, kalau untuk sekarang berarti dari 168 ton itu paling banyak sampah apa, Pak? Sampah plastik itu. Plastik itu Iya. ya, itu yang jadi prioritas untuk itu. ditekan ya, Pak ya. Itu paling banyak itu, kantongan plastik, ya kan? Kemasan plastik, Botol botol, gitu, Pak ya. ya. Tapi kalau untuk ini elektronik masih belum nggak terlalu, Pak ya, yang di Kalau ini nggak terlalu nih, ya masih kurang ya. masih terlihat Tapi saya rasa ya kayaknya untuk pembuangan obat-obatan ini masih digabung aja sih kalau masyarakat sekarang karena masih Nah belum itu sadar, dia, Pak ya. itu dia. Nah di situ persoalan yang sangat kompleksnya di situ, sehingga kita menyulitkan. Kita kan sekarang sudah ada daur ulang di UPT Pahandut, ya kan? Nah, tapi jadi lama karena harus diurai, dipilah. Iya. Kita sekarang sudah mulai tuh buat paving dan batako dari sampah plastik. Oh iya. Iya. Oh, keren ya, Pak ya. Keren sebetulnya, cuman kesulitannya adalah makan waktu karena itu harus Pilah lagi. dipilah lagi. Gitu. Kayaknya saya tahunya juga emang kalau buang sampah ya jadi satu aja. Ya Ini ada kalau kawan-kawan dari media Kalteng janganlah. Nah, iya, Ini Pak. harus ada Nah, setelah perubahan ini kan saya Wah, harus iya berubah dong. Iya, Iya, Pak. harus. Awak media Kalteng jadi tampil terdepan dong. Iya, saya harus memberikan contoh yang baik gitu, Pak ya. Iya, Ini yes. kan untuk sampah organik ini sisa makanan, sayuran ini Iya, yang untuk- basah itu. Ya, ini bisa dijadikan Kompos. Iya. Nah, kalau yang ini memang mau nggak mau kita buang, Pak ya. ya, nah Ini ini termasuk plastik, kaca, besi, karet, styrofoam, popok juga gitu, Pak ya. Iya. Gitu. Kalau ini untuk elektronik bahan kimia baterai. betul. Nah, gitu itu yang harus kenapa nggak dipasang
selebaran gitu Pak diberikan ke masyarakat gitu? Sebetulnya secara ini sudah, walaupun tidak skala yang banyak ya, tapi selebaran itu ada. Nah, jadi kita udah mulai nih di media sosial, media massa, ini termasuk nih kita hadir nih, makasih nih media Kalteng berkenan mengundang kami dalam acara ini. Ini kan salah satu partisipasi aktif dari media Kalteng dengan pemerintah Kota Palangkaraya. Ini bagaimana kita mulai mengelola sampah yang baik dan benar nih. Dan harapan kami juga media-media yang lain, ya ayo dong sama-sama kita ini. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Iya, ini kan salah satu upaya juga untuk sosialisasi tadi bagaimana pengolahan sampah bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Nah, walaupun sudah ada program-program, kemudian juga ada sosialisasi, apakah itu efektif sudah Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah? Nah, apakah ada perubahan gitu sudah Pak? Kami meyakini ada perubahan walaupun tidak signifikan. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan sosialisasi yang terus secara TSM, terus menerus dengan berbagai macam inovasi lah. Nah sekarang nih, ntar lagi mungkin udah di meja Ibu PJ, nanti akan ditandatangani surat kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pendidikan, semua. Kita ada surat itu, bagaimana dengan kita sama-sama untuk mengurangi sampah itu sendiri. Dan nanti kita bekerjasama dengan para pemuka agama lah, seperti misalnya bapak-bapak ustadz, bapak pendeta, dan tokoh-tokoh agama yang lain ya. Kalau dalam kesempatan memberikan siraman rohaninya, tausiahnya, khutbahnya, diselip-selipkanlah ke jemaahnya bahwa bagaimana bekerjasama dengan pemerintah Kota Palangkaraya mengelola sampah dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, dan nanti kita adakan lomba-lomba, ada edukasi, ada reward bagi lingkungan RT yang lingkungannya bersih, pengelolaan sampahnya bersih. Nah, seperti itulah yang kita lakukan sekarang. Oh iya Pak, soalnya kalau menurut saya ya ini saran ya Pak ya, selain kepada milenial atau Gen Z, kayaknya sebenarnya target utamanya itu adalah ibu-ibu Pak. Betul. Karena penguasa rumah itu ada ibu-ibu Pak. Jadi kalau ibunya mengatur harus buang sampah di sini, ini yang ini itu sudah dipastikan bahwa sampah rumah tangga itu sudah mulai teratur lah. Jadi kita memang menyentuh sampai ke sana. Pokoknya semua multi level lah. Kita harus sentuh gimana mereka agar ada kesadaran yang tinggi. Bagaimana kita bisa mengelola sampah ini dengan baik dan benar. Bagaimana sampah ini bisa menambah penghasilan, pendapatan, ya artinya nilai ekonomisnya ada. Jadi artinya walaupun di sampah itu bisa nilai ekonomis. Nah dengan cara itu mungkin masyarakat mulai tertarik. Itu kami juga bekerjasama menggandeng dengan Penggadaian. Nah makanya bagi masyarakat mungkin Mbak ya atau kawan-kawan dari media Kalteng silakan nanti dihubungin ya Ibu Meriah dari Bank Sampah UPT Kecamatan Jakan Raya. Kerjasama kita sekarang dengan Penggadaian. Nah, jadi disimpan di situ nanti jadi emas sampah ini. Serius Pak? Serius. Ibu? Iya, bener. Nah ini kita gencarkan nih. Itu gimana caranya Pak? Nanti kita harus kepoin di sosial medianya Pak ya? Nah, jadi secara singkat, secara umum dulu ya. Nanti kalau dipilah sampah ini kan, dipilah sampah, terus nanti dibawa ke bank sampah kan. Nanti bank sampah ini mengkoordinir. Nah, menjual ini ke pihak lain, pihak kita anggaplah pengepul atau pihak manapun. Nah, hasilnya itu nanti akan ditampung. Nah, dijadikan jadi emas. Gitu. Iya, seperti itu. Sederhananya seperti itu, tapi lebih teknis nanti silakan hubungi rekan juang saya ya. Pahlawan-pahlawan pengelola sampah ini UPT Jakan Raya karena bank sampahnya terpusat di situ. Oke, Pak. Nah, kalau kita balik lagi nih untuk pengolahan sampah organik dan anorganik. Nah, apakah ada sudah teknologi ramah lingkungan yang diterapkan di kota Palangkaraya? Kita sudah ada teknologinya. Sudah ada di UPT Kecamatan Pandut. Nah, ini sedang berproses, terus kita tingkatkan, terus kita
gencarkan teruslah gimana kita bisa mengelola sampah itu dengan berbasis ramah lingkungan. Memang itu pondasinya, tetap ramah lingkungan. Ya, Oke, Pak. karena tujuan pengurangan sampah ini kan melestarikan lingkungan. Iya, betul. Nah, tidak terbantahkan harus ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, untuk upaya dari DLH sendiri dengan bagaimana untuk mendorong penggunaan metode seperti daur ulang, kompos, atau bank sampah di Kota Palangkaraya? Ya itu tadi, salah satu cara yang paling sederhana kan kita menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Nah terus masyarakat ini kita dorong terus bagaimana kita fasilitasi untuk didaur ulang gitu loh. Nah terus lokasi-lokasi terdekat di mana, terus aplikasi yang kami sampaikan tadi, Amang Apul itu. Iya. Iya, itu, Amang Pak. Apul. Nah silakan masyarakat klik Scan Me. Nah di situ menjadi petunjuk bagaimana nanti pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gimana dia mau mengelola sampahnya. Nah, coba nanti diklik Bang Apul. Bang Apul itu tadi. Tapi kalau kita buang sampah di tempat pembuangan sampah sendiri itu kan digabung nih Pak ya sebenarnya. Artinya dari pihak DLH sendiri minta kita dari rumah sudah menyiapkan beda-beda ya, plastiknya udah beda-beda sendiri, baru diantarkan ke situ. Ya, seperti itulah salah satu contohnya. Lakukan pemilahan, kurangi sampah. Nah, yang dua ini berelaborasi dia. Dikurangi produksi sampah dari rumah tangga, dipilah lagi. Wah, itu sangat membantu. Saya yakin dengan cara itu, ya untuk saat ini yang paling praktis mengurangi sampah ini ya seperti itu. Terutama penggunaan plastik. Betul. Pak, ya. Untuk kolaborasinya sendiri dengan pihak swasta atau komunitas lokal sejauh mana Pak? Kita tetap gencarkan, kita tingkatkan terus berelaborasi dengan Pertamina misalnya, dengan lembaga-lembaga yang peduli dengan lingkungan tentang sampah ini, WWF, semua ada kita. Pokoknya semua stakeholder lah yang ada peduli dengan sampah ini, kita berelaborasi. Perguruan tinggi iya juga. Makanya dari itu rencana kita juga ini sedang proses bagaimana nanti kita membuat MU dengan Dinas Pendidikan agar bagaimana nanti pengelolaan sampah ini menjadi ekstrakurikuler lah di sekolah. Oh iya betul Pak. Ya. Nah seperti yang saya katakan tadi, ini salah satu bagian dari sosialisasi yang TSM untuk menyelesaikan persoalan ini di hulu. Nah jadi kita elaborasi hulu dan hilir. Syukur-syukur hulu ke hilir tuntas, tas. Iya, kita mendoakan yang terbaik Pak. Amin, ya. Kita amin. Maunya yang seperti itu, dan itu juga sebagai bagian dari peran sektor pendidikan dan anak muda dalam mendukung program pengelolaan sampah. Iya. Mungkin nanti anak-anaknya akan sampaikan, mah nggak boleh buang sampah ini di sini, gitu Kayak Pak, kemarin ya. kita di MIS kan, NU, anak-anak itu waduh tekun sekali mereka mendengar apa yang kita sampaikan. Iya, memang sih sebenarnya ya harus dimulai dari yang muda-muda dulu, Pak, ya, yang kecil-kecil dulu. Kalau mereka sudah tahu, sudah paham ya, semoga seterusnya dan mereka bisa menginfluence orang lain untuk melakukan hal serupa. Tapi kalau untuk tantangan yang paling besar dalam menerapkan pengelolaan sampah itu apa Pak? Tantangan terbesarnya ya itu tadi, kita masih belum bisa mindset masyarakat ini secara umum bagaimana sampah ini harus dikelola dengan baik dan benar. Ini persoalan mindset nih ya. Kebiasaan ini nggak mudah mengubahnya. Ini masalah mental nih. Masalah mental. Nah, makanya saya bilang tadi, caranya ini bagaimana agar mental mindset masyarakat ini bisa memahami dan ada apa ya disebut pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD dan Yusril Mahendra, adanya living law itu loh. Ada etika moral di hatinya, tanpa dipaksa pun, tanpa ada aturan pun, tanpa apapun, etika moralitasnya itu loh, etiknya itu loh, jalan itu loh. Wah, ini sampah loh, ini saya harus kelola dengan baik. Itu yang mau kita bangun. Iya betul. Nah gitu. Tapi ya memang agak susah ya Pak ya untuk menimbulkan itu. Kalau di Palangkaraya sendiri, apakah bisa nih Pak kira-kira
di dalam jangka waktu tertentu mungkin kita bisa menimbulkan sedikit lah kesadaran masyarakat gitu sehingga ada perubahan yang signifikan dalam buang sampah. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita elaborasi karena secara humanis kan kita lakukan nih sosialisasi terus-menerus. Makanya kita elaborasi dengan penindakan yang tegas. Sekaligus upaya paksa. Ya, upaya paksa tadi ya. Iya, iya. Harapannya itu ya sesuai aturan, terus juga pengurangan Iya, sampah, pengurangan sampah. Itu tadi kan upaya paksa nih. Iya. Kalau misalnya pelaku usaha, ya kan, kos-kosan, terus hotel, guest house, mengurangi kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik. Nah, seperti itu. Indomaret, Alfamart nanti kita mau ini juga, supaya jangan lagi. Iya, kalau sekarang mereka sudah pakai tote bag, Pak. Iya. Nggak boleh pakai plastik. Iya, itu salah satunya. Iya, itu juga merupakan upaya ya, Pak ya. Tapi jangan lagi Alfamart, Indomaret mau kantongan plastik tapi bayar lagi, nggak bisa. Nah, jualan juga itu. Enggak sih kayaknya, Pak ya. Nah, ada kadang-kadang kan kita harus beli, masih. Kalau saya tuh biasanya sekarang itu mereka nawarkan itu tote bag yang kertas itu. Kertas. Iya ya, masih ada yang kertas sebagian. Kalau itu juga nggak? Kalau itu kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, Pak ya? Iya. Karena itu kan bisa didaur ulang ininya, lebih cepat gitu. Pokoknya jangan berbahan plastik lah, itu harus dikurangi. Iya. Karena yang dari 168 ton ini kan 75% kan itu. Oh, Pak, berarti ini dong, Pak, di dalam satu hal yang nggak mungkin dihindari dan sulit banget dihindari kalau menurut saya. Di sekolahan itu pasti ada warung. Nah, itu dia. Ya kan, Pak? Iya. Nah, jajanan-jajanan itu kan banyak kan dari plastik, Nah, Pak. justru itu, inilah yang mau kita ini. Kan ada aja solusi, tidak harus pakai plastik kan. Ada bahan-bahan dengan non plastik lah. Lebih liar, apa nggak bisa daun pisang? Nah, betul juga sih, kayak Pak. di Jepang di mana? Kan nggak cocok Jepang. Negara Eropa, nggak usah jauh-jauh, tetangga dekat tuh. Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand semua. Udah, itu kok. Kenapa kita nggak bisa? Kan kita tinggal niat itu tadi, itu yang saya bilang tadi. Ada culture itu, nah. Ada mindset itu gitu loh. Kalau memang hatinya itu gitu loh yang mau kita ini. Jadi ada living law-nya itu, nah, ada hukum yang bersemayam di hatinya, ada etika moralitas. Iya, berarti sejauh ini tantangan yang paling sulit itu adalah memunculkan kesadaran. Betul. Solusinya ya kita udah upaya untuk membuat sosialisasi dan program-program, terus juga tadi mau dibuatkan lomba atau apa itu tadi Pak ya. Iya. Ya semoga itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Betul, dan juga itu bisa mempengaruhi. Ya. Dan apa tadi kata Bapak, living law-nya itu muncul ya, Pak ya. Gitulah. Nah, kalau pesan Bapak untuk masyarakat Kota Palangkaraya terkait pengelolaan sampah? Pesan penting dari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup, ayo kurangi sampah. Kurangi sampah, terus pilahlah sampah sebelum dibuang ke TPS. Dan ayo, mari kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Palangkaraya bagaimana mengelola sampah itu dengan baik dan benar. Pokoknya pilah sampah, kurangi produksi sampah, upayakan jangan tergantung kepada bahan-bahan yang ada plastiknya. Nah, terus manfaatkan limbah-limbah sampah yang basah itu bisa jadi kompos, bisa jadi tanaman, pupuknya taman, bunga, segala macam. Dan yang tidak kalah pentingnya, mari kita menjaga lingkungan supaya membuang sampah tepat pada jam waktu buang seperti yang kami telah sampaikan. Kalau kita disiplin membuang sampah akan menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman. Karena kalau sampah itu dibuang tidak pada jamnya, itu akan menumbuhkan lingkungan yang tidak sehat. Nah, seperti itu. Nah, untuk sosial media mungkin Pak, apakah ada nih sosial medianya yang memberikan informasi-informasi tentang pelatihan daur ulang mungkin ada, atau juga bagaimana caranya memisahkan sampah tadi, itu bisa kita lihat di mana Pak? Ada nggak infonya? Ya itu Pak? Tadi di sini. Yang di Bang Apul tadi. Amang Apul. Oh, itu lengkap banget. Ada di situ, lengkap di situ. Pokoknya
warga masyarakat perlu pendampingan, tinggal hubungin kami, klik di situ. Di Bang Apul itu. Ya, di Bang Apul itu. Mau langsung ke bank sampah ya, ke UPT yang ada ini Kecamatan Cengen Raya, Pahandut sama Tangkiling ada, silakan. Mau langsung ke kantor DLH silakan. Terbuka. Oh, berarti ini nanti kita kasih judul di sininya itu, Pak, tukar sampah dengan emas. Iya. Nanti Ya, pasti itu banyak juga yang nonton, Pak. pasti. Nah, tuh benar. Itu ini bisa di Ya, Bang nanti Apul di situ juga? nah bisa Tukar sampah ya, dengan emas. Oke, tukar oke, sampah. Secara teknis lebih lanjut silakan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Ya, itu aja. UPT Jekan Raya, Pahandut dan Tangkiling. Gitu. Nah, jadi itu. Jadi para pengepul sekarang kan ini merapat terus nih. Gitu, Pak ya. Coba bayangin, tiap minggu, tiap bulan itu berapa puluh ton sampah plastik itu diangkut ke Sidoarjo, ke Surabaya, kemana itu? Iya. Ke Kalimantan Timur, bahkan ke Banjarmasin. Uang tinggal di sana. Kenapa kita enggak di sini loh? Sampah kita ini untuk kita gitu loh. Iya, betul. Bayangkan. Nah, makanya kita menggandeng penggadaian itu. Iya, Pak. Ya. Kan saya jadi tertarik gitu, Pak ya. Iya. Dari pengolahan sampah itu bagaimana caranya, terus kemudian kalau saya buka aplikasi itu nanti saya dapat info yang lebih banyak mengenai bagaimana caranya pengelolaan sampah yang itu organik, anorganik. Kemudian untuk yang B3 tadi kita nggak bisa olah ya, Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Itu memang akhirnya ada harus khusus ininya, ada khususnya itu. Baik, kalau Karena gitu kami tidak bisa kerja sendiri. Harus bantuan dukungan dari semua seluruh pihak, semua lapisan masyarakat. Ayo kita perangi sampah ini menjadi berguna, ada nilai ekonomisnya, dan sampah ini tidak menimbulkan ketidaklestarian lingkungan. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih kalau gitu Bapak sudah meluangkan banyak Makasih. sekali waktunya dan informasi yang sangat berguna. Saya jadi tertarik untuk menukar sampah saya dengan emas. Yes. Terima kasih Bapak. Selamat Oke, siang. selamat siang. Thank you semua kawan-kawan dari media Kalteng ya. Ini kerjasama kita awal untuk kerjasama selanjutnya. Ditunggu, Terima Pak ya. kasih.